nama saya Milia Stiono, saya dari mata kuliah Pancasila kelas 8. Pernahkah Anda terpikir bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila itu sebenarnya hidup di sekitar kita? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih nilai-nilai luhur Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di sebuah ruang publik yang unik. Salah satunya yaitu di Cafe Kutu Buku, yang letaknya ada di Jalan Keputih Tegal, Surabaya. Mari kita selami bersama. Ya, kita mulai yang pertama dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita tentang toleransi dan keberagaman beragama. Di kafe ini kita bisa melihat implementasinya melalui fasilitas musola dan tempat wudhu yang bersih dan terawat. Hal ini menunjukkan bahwa kafe menghargai kebutuhan spiritual pelanggan dari berbagai agama, menciptakan suasana inklusif dan saling menghormati. Kafe ini tidak hanya menjadi tempat singgah, tapi juga ruang aman bagi siapapun untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Letak dari musolanya sendiri diletakkan tersendiri di lantai bawah, sehingga tidak terganggu dengan aktivitas lain. Musolanya juga dibuat seprivasi mungkin agar pelanggan nyaman, dan untuk fasilitasnya sendiri cukup lengkap, disediakan perangkat sholat seperti sajadah dan mukena. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah ruang komersial turut serta memfasilitasi kerukunan beragama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sopan dan menghargai satu sama lain, menciptakan harmoni di ruang publik. Dari pengamatan saya, suasana di dalam kafe ini menunjukkan interaksi yang sangat tertib dan beradab antara pelanggan dengan staf, maupun antar sesama pelanggan. Tidak ada suara gaduh yang berlebihan dan terlihat jelas orang-orang berbicara dengan volume yang sesuai, menjaga kenyamanan bersama. Mungkin karena Cafe Kutu Buku ini memang memiliki image sebagai perpustakaan, jadi orang-orang di sini tanpa disuruh pun sudah sangat kondusif, sangat sunyi, layaknya berada di dalam perpustakaan aja. Keheningan ini bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran kolektif akan pentingnya saling menghargai ini mencerminkan rasa saling hormat dan penghargaan terhadap kenyamanan bersama yang luar biasa. Lalu, sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Di sebuah kafe, ini terwujud dalam bentuk persatuan kecil yang menciptakan kenyamanan. Meskipun datang dengan tujuan yang berbeda, kafe ini menjadi ruang di mana berbagai individu dan kelompok bisa berkumpul dan berinteraksi secara positif, seperti yang terlihat dari adanya orang-orang yang sedang berdiskusi santai, berkolaborasi, atau sekedar menikmati waktu bersama dalam damai. Lebih dari itu, kesadaran akan kebersihan juga merupakan bentuk persatuan dan tanggung jawab kolektif. Kita bisa melihat pelanggan secara mandiri membuang sampah ke tong sampah yang disediakan, bahkan ada juga yang membersihkan meja mereka sendiri setelah selesai. Aksi-aksi kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi menunjukkan kesadaran kolektif yang kuat untuk menjaga lingkungan bersama demi kenyamanan seluruh pengunjung kafe. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mungkin tidak terlihat dalam musyawarah formal di dalam kafe, namun esensinya adalah tentang kearifan dalam mengelola kepentingan bersama dan kepatuhan pada aturan yang tertulis maupun tak tertulis demi kebaikan bersama. Di kafe ini, kita bisa melihat kearifan pelanggan dalam menggunakan fasilitas bersama secara bertanggung jawab. Orang-orang yang sibuk mengerjakan tugas mereka menunjukkan fokus dan kesadaran untuk tidak mengganggu kenyamanan orang lain di sekitarnya. Suasana yang tenang dan tertib juga merupakan hasil dari kesadaran kolektif untuk menghargai ruang dan waktu orang lain. Ini adalah bentuk musyawarah tak langsung, di mana setiap individu berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang kondusif, meskipun tidak ada aturan yang tertulis secara eksplisit untuk hal tersebut. Mereka paham bagaimana kenyamanan pribadi tidak boleh mengorbankan kenyamanan publik. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang pemerataan dan akses yang adil terhadap fasilitas atau kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Cafe Kutu Buku berusaha memberikan akses dan fasilitas yang adil bagi semua pelanggan. Ketersediaan menu dengan berbagai variasi harga membuat kafe ini dapat dijangkau oleh beragam kalangan, dari pelajar hingga pekerja. Terutama karena Kutu Buku ini berada di sekitar lingkungan kampus, harganya juga cukup terjangkau loh bagi kalangan mahasiswa, memastikan mereka memiliki akses ke tempat yang nyaman untuk belajar dan berdiskusi. Selain itu, fasilitas toilet yang bersih dan terawat serta penyediaan wifi gratis yang stabil adalah bentuk pelayanan yang merata. Ini memastikan setiap pelanggan tanpa terkecuali mendapatkan kenyamanan dan hak yang sama saat berkunjung, mewujudkan keadilan sosial dalam konteks ruang publik.
Dari pengamatan singkat di Cafe Kutu Buku ini, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak hanya ada di buku pelajaran atau pidato formal, tetapi juga hidup dan dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari kita, bahkan di tempat yang santai seperti kafe. Setiap interaksi yang sopan, setiap fasilitas yang disediakan untuk kenyamanan bersama, dan setiap kesadaran akan tanggung jawab lingkungan adalah cerminan nyata dari etika dan nilai-nilai luhur Pancasila yang terus dijaga oleh masyarakat di Surabaya ini. Mari kita terus renungkan dan amalkan nilai-nilai ini dalam setiap sendi kehidupan kita, karena Pancasila adalah pedoman kita bersama. Terima kasih sudah menyimak hasil pengamatan saya. See you!